Kalau Tuhan itu Maha Kuasa, mengapa Dia tidak menyelamatkan manusia dengan cara yang luar biasa? Seperti superhero, datang dengan kekuatan besar, menghancurkan kejahatan, dan menang dengan cara yang spektakuler. Tapi anehnya, Yesus justru memilih salib, cara paling hina, paling memalukan, dan paling tidak masuk akal. Lalu, apakah percaya kepada Mesias yang disalibkan terdengar seperti kebohongan atau kebodohan? Inilah dia fakta Alkitab, diejek karena menyembah Tuhan yang disalibkan. Anda butuh didoakan? Hubungi layanan doa kami di nomor 0822 15 002424. Di zaman Romawi, salib adalah hukuman untuk penjahat paling rendah dan menjadi simbol kekalahan, bukan kemenangan. Jadi, ketika ada orang menyembah sosok yang disalibkan, reaksinya hampir selalu sama. Bagaimana mungkin itu Tuhan? Hal ini terlihat jelas dalam kisah Alexamenos, seorang anak yang diejek karena imannya. Dikenal sebagai Alexamenos Graffito. Fakta sejarah di abad kedua Masehi di Roma, sebuah gambar di dinding menunjukkan seseorang menyembah sosok berkepala keledai yang disalibkan, disertai tulisan, Alexamenos menyembah Allahnya. Ini adalah bukti bagaimana orang Kristen awal dipandang, iman mereka diejek, Tuhan mereka dihina, dan penyembahan mereka dianggap absurd. Bahkan dalam budaya Romawi, keledai menjadi simbol kebodohan dan kehinaan. Artinya, Alexamenos sedang diejek. Kamu menyembah Allah yang bodoh. Sederhananya, dunia saat itu berkata, iman Kristen itu konyol. Menariknya, reaksi ini tidak berhenti di masa lalu. Hari ini pun, banyak orang masih bertanya, kenapa ada orang menyembah Tuhan yang disalibkan? Namun, tidak ada bukti bahwa Alexamenos berhenti percaya. Justru sejarah menjadi saksi. Sejak awal, orang Kristen sudah menyembah Yesus yang disalibkan, meskipun mereka tahu itu akan mendatangkan ejekan. Mengapa mereka tidak bisa memahami? Bagi kebanyakan orang, Tuhan harus kuat, menang, dan tidak menderita. Sedangkan salib terlihat seperti kekalahan. Dan bagi dunia, Tuhan yang kalah bukanlah Tuhan. Tapi semua ini bukan hal yang mendadak. Alkitab sudah menubuatkannya, jauh sebelum Yesus datang. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan. Artinya, Mesias yang datang bukan dielu-elukan, tapi ditolak. Bahkan saat penyaliban, orang-orang berkata, "Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib." Mereka tidak bisa menerima bahwa keselamatan datang melalui penderitaan. Paulus menjelaskan, kami memberitakan Kristus yang disalibkan, suatu batu sandungan, dan kebodohan. Kenapa? Karena salib mematahkan keangkuhan manusia. Salib mengatakan, kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Respons orang percaya, Paulus tidak malu. Justru ia berkata, bermegahlah di dalam Tuhan. Artinya, ketika dunia menertawakan salib, orang percaya tidak malu dan tetap bangga. Mungkin Alexamenos tahu, ejekan akan datang, penolakan akan datang, rasa malu akan datang. Tapi dia tetap memilih menyembah. Hari ini, dunia masih sama. Bukan grafiti, tapi sindiran, pertanyaan, dan keraguan. Apakah kita akan malu atau tetap percaya? Iman memang punya harga, tapi juga punya arti. Kabar baiknya, kuasa salib Kristus masih bekerja sampai hari ini. Itu bukan kebodohan, tapi jalan keselamatan. Jika kamu ingin mengalami kasih dan pengampunan itu, Yesus sudah mati untuk kamu. Dia menunggu kamu datang kepadanya. Kalau kamu mau didoakan atau dibimbing, hubungi layanan doa cahaya bagi negeri di 0822 1500 2424. Kami ada untuk kamu.
Dunia melihat salib dan berkata, "Itu kegagalan." Tapi iman melihat salib dan berkata, "Itu penebusan." Jadi, apakah kita akan tetap percaya meskipun dunia tidak memahaminya? Salib yang terlihat lemah adalah kuasa Allah yang sejati. Demikian fakta Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati.